guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing ke kalian gimana sih pendapat aku mengenai tabungan emas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat untuk ngasih video yang lebih menarik ke depannya. Tadi aku udah bilang sebelumnya, jadi hari ini aku akan kasih pendapat aku mengenai tabungan emas. Karena ini merupakan highly requested content banget, jadi aku harap dengan dibuatnya konten ini bisa menjawab pertanyaan dari kalian semua ya. Namun hari ini aku akan review secara general aja ya, jadi kira-kira tabungan emas itu menurut aku gimana secara hampir keseluruhan tabungan emas yang ada di Indonesia ini. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan apa sih tabungan emas itu. Jadi tabungan emas merupakan jenis tabungan yang berbeda dengan jenis tabungan pada umumnya. Di mana jenis tabungan pada umumnya biasanya kita menanamkan bentuk saldo dalam mata uang kita atau rupiah. Namun di tabungan emas ini kita menanamkan dalam bentuk saldo emas yang biasanya dikonversikan dalam bentuk gramasi emasnya ya. Lalu gimana sih caranya untuk membuka tabungan emas ini? Jadi memang ada beberapa lembaga yang benar-benar full menawarkan jenis tabungan emas ini melalui aplikasi ataupun website. Jadi kalian secara mendaftar, melakukan transaksi, semuanya melalui aplikasi itu atau melalui websitenya. Namun ada juga beberapa yang kita memang harus langsung mendaftarkan ke gerainya, di mana kita harus mengisi form tertentu agar kita dapat membuka tabungan emas itu sendiri. Nah, lalu apakah ada minimum dari saldo yang harus kita tanamkan? Jadi memang ada beberapa lembaga yang menerapkan bahwa kita harus menanamkan dalam jumlah tertentu. Contohnya nih ada beberapa lembaga yang memberikan minimum tabungan sebesar 0,01 gram. Namun menurut aku sih, untuk menanam 0,01 gram emas itu sebenarnya nggak lebih loh dari Rp10.000. Jadi menurut aku ringan banget ya untuk menanam tabungan emas ini. Mungkin ini adalah pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain. Aman gak ya sebenarnya tabungan emas ini? Jadi setelah aku mencari informasi mengenai tabungan emas ini, sebenarnya setiap lembaga yang mengeluarkan jenis tabungan emas ini harus memiliki cadangan emas juga loh. Jadi harusnya aman ya. Selain itu untuk fisik emasnya sendiri sebenarnya kalian bisa minta kapanpun kalian mau ya. Dengan syarat jumlah saldo tabungan emas kalian sudah mencukupi dari minimum cetakan emas yang mereka punya. Jadi misalkan kalau mereka punya dari 1 gram, kalian harus punya minimum saldo emasnya itu 1 gram juga ya. Kecuali mungkin kalau misalkan kalian mau langsung menebus saat itu juga. Nah, lalu untuk hitungan harga belinya sendiri gimana ya dibandingkan dengan emas fisik? Jadi setelah aku mencari tahu untuk beberapa tabungan emas, harga belinya itu berada di bawah harga emas fisik LM. Aku garis besar lagi untuk harga emas fisik LM. Jadi memang beberapa tabungan emas ini kalau misalkan kalian mau beli langsung atau mau ambil langsung emasnya, pasti bentuknya LM. Jadi dia memang berada di bawah harga LM. Namun ada tapinya nih. Apabila kalian ingin mengambil fisik emasnya, kalian harus menebus sejumlah harga cetakan yang ingin kalian ambil. Dan harganya itu berbeda-beda ya setiap gramasinya. Jadi misalkan kalau untuk 1 gram harga cetakannya 10.000, untuk 5 gram harganya 20.000. Memang sebenarnya harganya nggak segitu sih. Kalian bisa langsung aja cek ke websitenya masing-masing untuk tahu nih harga dari cetakannya berapa. Namun umumnya kalian tetap harus menebus biaya cetakannya itu. Dan kalau misalkan nih kita ngebandingin harga hari ini antara emas fisik dan tabungan emas, kalau kita nabung dulu baru kita ambil fisiknya, kalau aku bandingin ya, harga emas fisik hari itu akan lebih murah dibandingkan dengan harga emas fisik yang kita tebus apabila kita menabung saldo emas. Untuk harga jualnya sendiri sebenarnya selisihnya cukup ringan juga sih. Untuk tabungan emas ini berkisar antara 3 sampai dengan 5% saja. Jadi menurut aku
cukup ringan ya untuk si selisih harga jual belinya ini. Namun menurut aku dibandingkan dengan emas fisik, ya sebenarnya hampir sama-sama juga sih, apabila kalian bisa membeli emas di tempat yang harga belinya bagus dan menjual di tempat yang harga terima jualnya bagus lagi. Nah, lalu apakah ada biaya lain selain harga emas dan juga biaya cetakan yang tadi aku udah sebutkan? Nah, ini sangat disayangkan. Jadi memang ada beberapa tabungan emas yang memberikan sejumlah biaya tertentu apabila kalian melakukan transaksi di tabungan emas ini. Seperti contohnya ada beberapa tabungan yang memang kita harus menaruh jumlah tertentu per tahunnya sebagai jasa peminjaman brankas atau penyimpanan emas yang kita beli. Jadi sebenarnya konsepnya sama sih seperti kalau kita meminjam brankas di bank ya. Untuk biayanya sendiri sebenarnya bermacam-macam dan juga tergantung dari jumlah emas yang kalian tabungkan juga ya. Tentunya semakin besar tabungan emas yang kalian simpan, harga dari brankasnya itu sendiri lebih tinggi ya. Lalu ada juga beberapa yang memberikan biaya setiap kali kita melakukan transaksi, misalkan transaksi beli dan transaksi jual. Dan ketentuannya dari setiap lembaga itu berbeda-beda. Jadi kalian kalau misalkan mau mulai menabung di lembaga tertentu, menurut aku kalian harus melihat dengan rinci term and condition yang mereka miliki. Lalu apa sih kelebihan dari tabungan emas ini? Yang pertama, tabungan emas ini memberikan kita kemudahan untuk bertransaksi emas dibandingkan apabila kita ingin bertransaksi emas secara fisik. Karena umumnya gerai emas ataupun toko emas mereka aktif di jam kerja, dimana kalau kita sebagai seorang karyawan, kita akan kesulitan nih untuk mengambil waktu jam kerja kita untuk melakukan transaksi emas. Kalau untuk tabungan emas ini kita bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Lalu untuk jual belinya juga sangat mudah sekali. Yang kedua, untuk kita-kita yang bekerja sebagai karyawan, yang biasanya gajinya itu per bulan, kita itu bisa menabung dengan jumlah yang bisa kita sisihkan. Jadi kita nggak akan terpatok harus membeli dalam jumlah tertentu. Katakan nih kita setiap bulan hanya bisa menabung 500.000. Sedangkan untuk membeli satu batang emas saja, minimum kita harus mengeluarkan dana sebesar 1 juta rupiah. Itu untuk emas 1 gram. Nah, maka dari itu tabungan emas ini sangat membantu kita untuk mengamankan dana yang kita miliki. Daripada nih 500.000-nya itu tiap bulan kita pergunakan untuk hal yang enggak. Mendingan kita menabung tabungan emas ya. Nah, apakah ada kekurangan dari tabungan emas ini? Jadi tadi aku udah bilang sebelumnya, di tabungan emas ini ada biaya-biaya tambahan yang harus kita bayarkan. Jadi memang hal inilah yang menurut aku kurang suka sih sebenarnya dari tabungan emas ini. Kalau seandainya emas fisik kan kita taunya harga segitu, ya udah kita transaksi dengan jumlah segitu tanpa kita harus berpikiran nanti akan ada biaya lagi ongkos, nanti akan ada biaya lagi brankas, nanti ada biaya lagi administrasi. Hal ini tuh yang menurut aku merupakan nilai minus dibandingkan dengan transaksi emas fisik. Yang kedua, menurut aku sih jaminannya nggak jelas aja sih. Walaupun memang tadi aku udah bilang setiap lembaga harus memiliki jaminan emasnya masing-masing. Namun untuk kita sebagai konsumen, kita kan nggak dikasih jaminan yang jelas dalam bentuk tertentu gitu. Jadi kayak maksudnya hanya dalam bentuk aplikasi saja atau buku tabungan yang kita nggak jelas nih emasnya itu beneran ada atau enggak. Jadi hal itu yang menurut aku sebenarnya aku kurang suka juga dari tabungan emas ini. Karena kalau punya emas fisiknya, aku sih merasa lebih aman aja. Setelah tadi aku udah jelasin semuanya, apa sih itu tabungan emas, kekurangan dan kelebihannya apa. Nah, kalau misalkan aku ditanya nih, aku lebih prefer tabung kemana ya? Jujur, sampai hari ini, aku masih lebih prefer menabung ke emas fisik ya. Karena aku tipe orang yang bisa menabung uang dengan jumlah tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi misalkan nih aku udah punya target dalam berapa bulan ke depan aku harus punya berapa gram emas, ya aku tiap bulan berdedikasi untuk menabungkan jumlah tertentu. Namun untuk kalian-kalian yang biasanya
nggak bisa nih menabung uang setiap bulannya karena takutnya nanti dipakai untuk hal-hal yang nggak terlalu berguna, aku saranin untuk menabung saldo emas ini. Karena jujur aku sih melihat saldo emas ini memiliki banyak kelebihannya dibandingkan dengan kekurangannya. Mungkin setiap orang juga memiliki preferensi berbeda-beda dari gimana cara mereka berinvestasi, apakah mereka lebih baik untuk menabung setiap bulan dalam jumlah tertentu, atau kayak aku yang memang di akhir aku bisa ngambil barangnya langsung. Nah, itu kan setiap orang memiliki preferensi berbeda-beda. Menurut aku sih dari apa yang aku udah jelasin sebelumnya, kalian bisa mengambil maknanya, kalau kekurangan dan kelebihannya apa. Jadi kalian bisa tahu nih, kalian mau menabung di mana. Sekian penjelasan aku kali ini. Aku harap apa yang aku sampaikan ini sesuai dengan harapan kalian. Kalau misalkan kalian ada yang masih pengen bertanya, boleh komen di bawah ini. Atau misalkan nih ada kata-kata yang kurang dari aku atau kalian bisa nambahkan, boleh ditambahkan juga di bawah ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Dukung aku terus dengan like, subscribe, dan juga share video ini. See you in the next video. Bye-bye!